Sampai dulu tuh kayak gini, kalau kau nggak pernah main di Pitu, kau nggak mesti Medan, katanya kayak gitu. Oh, yang itu. Cuma- Terus emang sama sekali. Jadi sampai sekarang kan itu kawannya ada yang di Jakarta, ada di mana. Emang nggak ada. Setelah dari situ memang langsung solo atau ada bikin band lagi? Nah, Akhirnya. waktu SMA itu kan SMP bang, SMP ceritanya rekaman. Nah SMA itu masuk 2010 itu zaman Terminal Futsal bang. Oke. Nah itu kan Terminal Futsal tuh skena lagi hidup lah skena di situ kan. Iya, wadahnya itu ya. Wadahnya kan, pokoknya Pitu, Terminal, mana lagi bang? Annual, Iya baru di ini apa di Budi, USU apa bang? Pendopo. Pak Pendopo kan, itu juga sering kali itu kan. Jadi dia cuma dua tuh skenanya, kalau nggak anak festival, anak yang main di gigs yang di kolektifan kayak gitu. Yang zaman dulu tuh kalau misalnya gini kan bang, kalau kita dulu kan kalau mau main tuh harus bayar gitu ya. Terus kalau misalnya kita main nggak bayar, kita nggak bayar, itu berarti kita udah bintang tamu gitu. Iya, benar. Gitu dulu kayak gitu kita Iya. kan. Kastanya ya. Rasanya gitu. Terus jadinya dulu ikut festival bang jadinya. Oke. Jadi SMA ikut festival, bawa lagu yang kayak Dream Theater gitu lah kan. Walaupun nggak mirip, maksudnya nggak mirip ujung-ujungnya. Kita berani dong bang. Berani aja gitu. Udah ke situ main band, waktu kuliah mulai kayak masing-masing kan udah sendiri masing-masing gitu. Udah bingung udah karena 2012 2013 tuh udah nggak jalan festival lagi kan. Maksudnya udah mulai turun. Iya udah. Jadi mulailah main reguleran. Sempat main reguleran bang di kafe gitu. Cuman ujung-ujungnya kayak kok nggak klik gitu kan. Terus sampai akhirnya dulu ada komunitas bang, komunitas gitar namanya Medan Gitar Jam. Oke. Sampai sekarang sih Ya, konsisten. si Toto yang Bahkan Akil. Oke. Bang Toto juga ada komunitasnya. Itu kan lain lagi ceritanya tuh. Oke. Nanti kita kuliah lagi tuh. Itu kan sederhana tuh. Jadi karena itu lahirnya di tahun yang hampir sama dan wah itu Maksudnya komunitasnya tadi itu. iya komunitasnya dulu Bersamaan ya. bersamaan kayak macam perang partai lah pokoknya. Jadi sekarang ketuanya Akil dulu Bang Dede. Jadi dari situ kan ada mau bikin kompilasi. Baru terakhir main di Pitu, bawa lagu sendiri kan bang. Baru Bang Santos lihat lah, Bang Santos yang di Pitu lah kan. Beliau memang harus disebut lah karena kan beliau salah satu orang yang berperan juga sih. Gagas juga sih. Selalu sih sama Bang Santos tuh kayak misalnya kayak abang juga, kayak Bang Aas, kayak Bang David, pokoknya bener-bener penggiat skena gitu kan. Dan Bang Santos tuh apalagi dulu zaman 2014 tuh, gitu tuh gila kali kan, sampai ngundang dari luar kan bang. Iya, itu sering dari luar datang. Sampai dulu tuh kayak gini, kalau kau nggak pernah main di Pitu, kau nggak mesti Medan, katanya kayak gitu. Iya. Karena sempat orang bilang kan Pitu tuh roots-nya gitu kan. Dan audiensnya juga lumayan luar biasa di sana. Iya bang. Ibaratnya kalau saking ramenya itu satu langkah masuk ke dalam tuh langsung berkeringat kita ya. Iya. Betul bang. Parah itu. Tapi abang ngerasa nggak sih bang, main di Pitu Room itu beda bang? Auranya ya. Iya bang. Karena dia gini, kalau kita main di panggung kan audiensnya memang kita tinggi Berjarak. gitu, tapi berjalan Iya, ya. berjarak. Kalau kita mainnya di bawah, kita dekat, tapi kita nggak tinggi gitu kan. Jadi ini kayaknya mata langsung. Nah iya, tapi Pitu Room mentalnya di situ ya. Pitu Room tuh dia di panggung kan tinggi, tapi deket kali gitu kan Iya. sama orang. Itu keren kali sih bang, personal. Jadi ya Bang Santos lihat, dan kebetulan pas pula tahun 2014 tuh lagi panasnya kan. Terus Pitu Room itu juga ada kayak ngeproduksiin kayak Revenge, ada beberapa band lah, ada band apa yang reggae ya lupa. Dulu SPR juga dibantu sama Pitu Room, terus sampai terakhir itu beberapa tahun yang lalu. iya kan, sampai misalnya panjang lah umurnya sama SPR tuh kan. Terus banyak lah gitu. Terus NX juga mau salah lupa. Terus Viv, ayo dong kita buat instrumental karena nggak ada yang instrumental gitu. Jadi biaya produksinya tuh kayak ada berapa persen awak, berapa persen Bang Santos lah gitu kan. Karena ya buat album sendiri mati lah bang, biaya sendiri kan gitu. Dan rekamannya pun tempat Bang Usop. Jadi memang cenderung simple dan nggak ribet lah gitu. Tapi yang penting Bang Usop lah yang jadi kontrolnya gitu. Karena kan kuping Bang Usop udah garansi kan kayak gitu. Ya udah, jadi 6 bulan itu mulai solo, bikin album ya udah gitu. Kalau di album sendiri ada rencana mau go keluar dari Medan? Nah itulah cerita sedih ini bang.
sebenarnya bang, kalau album pertama itu targetnya itu kan itu 2014 masih CD kan bang, kita marketingnya masih yang zaman CD rilis banyak, kalau kau bisa jual berapa ratus keping oke gitu kan. Nah jadi kemarin itu yang jual kan orang Piturum, ada orang Bangsut juga, sampai ke Stabat, ke Binjai, ke Tebing, orang di Tebing juga bantuin gitu. Dan memang nggak cepet ya, misalnya nggak terjual cepet karena kan instrumental kan kecil kan marketnya. Iya. Cuman maksudnya lumayan, mungkin ada beberapa sisa lah di Piturum atau di Bangsut gitu, tapi kejual gitu. Nah jadi kalau bicara masalah mau keluar kota, justru targetnya di Kiryoku ini bang, di EP kedua ini gitu, baru ini. Jadi rencananya sebenarnya tahun ini tuh udah fix mau tour. Udah fix mau tour. Udah planning sih. Bukan udah planning, udah ada tour agensinya. Oh. Udah dapet bang. Jadi setelahnya berarti titik-titiknya udah fix semua nih. Tinggal jalan aja berarti. Tinggal bahkan orang yang di sana, misalnya gini, penginapan di sana udah oke. Orang yang bantuin di sana udah oke. Hardcase udah beli. Maksudnya kayak udah tinggal go aja lah gitu kan. Tinggal tunggu dari tour agensinya, Pip ada tanggal segini main di sini, titiknya di sini, orang skenanya ini, udah gitu. Kalau gue hubungkan ini, apakah ada pengen dapat fulus yang lebih gede lagi untuk tarifnya karena memilih solo dibandingkan ke band? Iya. Mampus kita. Karena dari SMP ngeband, SMA ngeband, terus masih di PT masih ngeband juga ya sebelum satu menawarin untuk instrumen gitu. Terus di cafe juga reguler juga. Alasannya kurang klub, nggak tahu kurang klub nyaman atau nggak, atau karena duitnya nggak tahu juga kita kan. Karena duitnya kan terbagi-bagi nih ya kan. Itu pun memang sebenarnya gini bang, waktu yang zaman album pertama itu karena mungkin masih anak kuliah yang nggak terlalu mikirin masalah duit, maksudnya kayak yang main musik itu oh ya udah yang penting itu ada panggung gitu, nggak kayak sekarang funnya aja kan. Nah karena abis itu kan ada join sama Garside bang, band Garside. Oh band. Yang sampai WTF kemarin, Bed of Fest kemarin gitu kan. Itu pun jadi titik exposure juga, jadi setelah WTF itu Garside itu kayak main di sini gitu kan. Dan kerasa memang bang, kalau di lebih iya lah bang. Kalau di Garside misalnya saya berapa juta gitu kan dibagi gitu kan. Kalau bagi manajemen lagi segala macam. Iya, kalau ini kan misalnya kayak ini lah kemarin yang cair kita itu ini bang, North Sumatera Festival. Iya. Itu bang, itu sponsornya kan yang di istilah gini bang, aku dengar cerita gelap ya, tiketnya itu dijual gratis karena yang VIP-nya itu udah beliin tiketnya semua. Intinya dari VIP itu udah nutup gitu. Udah nutup gitu bang. Dan memang kerasa sih yang di NSDF itu orang-orang yang di depan yang VIP-nya itu bang, itu kayak gubernur gitu yang ya VIP-nya gratis ya. Iya, jadi skenanya Om Eru Cakra gitu, yang orang senior gitu kan. Walaupun situ mainnya segan juga gitu, cuman ya udahlah. Jadi dari situ dikasih blok, dia itu belum ada manajer lagi, jadi bub sendiri lah. Kipas angin itu. Iya, itu. Jadi ada enaknya juga. Cuman nggak enaknya bang, kalau solo ini kita nggak ada yang, apalagi di umur kayak awak gini bang. Maksudnya kalau kayak Anjas tuh dia banyak kawannya gitu. Maksudnya masih semangat gitu, mau ayo kita kolektifan gitu, ayo kita sama-sama keren sama-sama gitu kan. Kalau kayak awak udah solo, paling nyari orang yang mau bantuin tapi bukan atas duit itu susah gitu. Pasti ujungnya duit gitu. Tapi kalau Anjas itu kan dia band kan? Atau gimana? Sama nggak konsepnya sama Arif? Di situ packagingnya sama kayak Rio Rizky, kayak Oslo Ibrahim kan. Dia solo, tapi formatnya band gitu. Ya, hanya menjual nama dia sendiri. Iya, kayak didampingin gitu ya. Dan ya mungkin dia bagi-bagi hasilnya sama kawan-kawannya kan gitu. Tetap si Anjas lebih gede. Iya lah pasti. Dengar tapi bayaran dia ngeri juga. Oh iya. Iya. Oh, sama soalnya kemarin ada sempat ikut pensi segala macam ya. Sering lah ya. Nah, nggak usah ditanya lagi lah kalau itu ya. Iya, kalau pensi kan sponsornya kan. Cair. Ada rencana mau collab kayak gitu nggak semua? Maksudnya dalam bentuk sebuah band sama Anjasnya gitu. Nah itu bang, itulah yang pun sedihnya juga, instrumental kayak awak bang. Atau kembali lagi masalah royalti tadi, takut kebagi dua yang. Nah masalahnya bang, kalau main instrumental jarang diundang ke pensi bang. Mana jarang nggak sih abang ngeliat? Atau gini lah, kayak dia sama kayak metal juga bang. Kalau metal ini kan udah ada skenanya sendiri kan.
Jadi metal itu mungkin kalau aku ya, gimana bang? Aku nggak tahu juga, tapi mungkin setahu aku ada sponsornya, bikin acara, main kan, Ya. itu kan ceritanya. Kalau instrumental ini bang, apa ininya? Hanya mungkin lebih instrumental lebih ke apa ya, ke konten tambahan kali ya. Iya kan, Kayak gitu ya. jadi nggak ada panggung apa nggak ada gitu panggung Spesial. khusus instrumental nggak ada gitu. Jadi kalau satu event yang Instrumental full instrumental semua jarang ya. malah itu kesannya jadi kayak ini bang, kayak anak sekolah les musik bikin acara kayak gitu lah jadinya. Nah kalau kembali ke si apa ya, MGF ya, Oh MGJ. MGJ beda ya, sorry. aduh. MGJ kenapa nggak buat yang seperti tadi tuh? Kan lebih MGJ ini kan walaupun ada beberapa gitaris yang punya band, tapi kan itu lebih ke solo. Iya, betul. Untuk bikin sebuah festival yang pure emang karya solonya semua gitu. Ada nggak? Ada. Atau udah pernah? Udah pernah. Oh, udah pernah. Cuman sejujurnya sponsor itu pun nggak bodoh kan. Jadi dia bisa ngeliat juga ini kalau aku bikin Target audience lagi. Ya. kompetisi gitar itu minatnya orang gimana sih gitu. Ada nggak audiensnya gitu. Kalau dari sponsor mungkin yang lebih ke yang pada umumnya sponsor yang ke situ nih, yang ke event-event yang mencari target audiens yang gede. Kalau sponsor dari alat musik sendiri, Sponsor dari art music. ya contoh yang mahal lah. Oh, atau gitu-gitu. terus segala macam gitu. Yang mau kira-kira ngasih budget gede gitu. Udah pernah nih, Pak? Kami biasa main kalau yang main brand gede gitu bang, belum pernah sih sejujurnya dicoba sama kami bang. Cuman kalau yang ini bang, kayak apa? Kayak yang toko musik, nah itu udah sering. Ya Raja Istana. Ya, gitu kan. Kemarin tuh juga sama Queen Guitar House juga. Jadi, tapi sejujurnya kan kalau toko musik itu dia nggak terlalu banyak ngasih. Lebih ke produksi kali ya. Iya, dia malah lebih karena kayak ini nih kami nyediain booth gitar, itu supaya dekorasi supaya mantap gitu kan. Padahal kita butuhnya cash. Ya. Iya, kita kan kalau kita nih ya cash aja kan gitu. Satu lagi bang susahnya, kalau kita belum pernah bikin acara, misalnya komunitas belum pernah bikin acara, memulai buat acara, terus kita harus ngambil kepercayaan sponsor itu kan susah bang. Ya, Iya. benar. Jadi harus punya portfolio dulu. Iya. Nah kami kan cen kan nggak tahu apa-apa. Gak ada rencana gitu pengen pakai nonton bayaran gitu. Duitnya dari mana bang? Gitu. Patungan lah gitu segala macam, gak ada. Paling jadinya inilah satu orang wajib bawa 5 orang gitu. Iya, Pernah. itu target juga seperti itu kan. Lumayan sih. Kalau di metal sendiri gimana bang? Lebih Kalau yang itu pernah dibuat juga sih, yang setiap band harus membawa sekian minimal orang dan macam. Cuma nggak tahu lah ya. Kadang ada yang memang band ini yang betul-betul band ya band gitu loh. Nggak ngurusin yang hal-hal seperti itu gitu. Itu tugasnya si panitia kadang gitu kan. Dan ada juga band yang mau seperti itu juga, karena emang sebenarnya caranya sih simpel ya, dengan kita hanya menyebarkan flyer segala macam, mungkin ada yang ngikut dengan kita gitu. Kalau dari segi eventnya sendiri ya biasa lah, kalau di saat kita memang kira-kira cukup dengan kolektifan ya kita bikin gitu. Karena macam tadi saya bilang kan, di komunitas underground sendiri udah ada market sendiri sih gitu kan. Iya. Udah terbentuk sendiri dari tahun-tahun zaman dulu. Emang sih aku juga untuk solois atau instrumental gini nggak banyak sih aku lihat dari dulu gitu kan. Ya ujung-ujungnya yang bisa mainin alat musik untuk solo dia paling dia ujung-ujungnya dia bikin private. Iya. Ya kan gitu aja sih. Paling bikin album. Kalau album ya kita juga penyebarannya udah ada pasti nih, udah ada distro segala macam. Nah kalau di instrumental sendiri penyebaran albumnya itu gimana? Apakah langsung ke mulut atau emang ada supply yang nampung? Itu gimana? Karena ini aku kan masih DIY kan, masih independen kan. Itu gimana sih? Jadi bang, pas pula waktu album pertama Alter Ego itu 2014 kan. Bodoh kan yang EP yang kedua ini kan 2019. Jadi bedanya itu kan 6 tahun 2014 2019. Ya hampir 6 tahun 5 MK tahun. kali tuh. Iya kan. MK gitu juga tuh. Lama juga loh. Album pertama berapa? 2004 atau 4 atau 3 gitu. Yang terus yang keduanya 2014 sama
14 itu Oh, lama juga ya. Lebih lama bodoh. Tapi eranya masih sama kan, masih era fisik kan? Iya. Iya kan. Nah, kalau yang pas era awal bang, pas yang album pertama itu masih era fisik 2014 2013. Belum ada platformnya. Belum ada gitu. Maksudnya masih yang misalnya gini, CD itu laku lah gitu. Tapi kalau sekarang bang, 2019 2020, aduh, istilahnya jual 200 keping itu udah mantep juga gitu. Perbandingan maksudnya yang pertama sama yang kedua berapa tadi? Kalau yang pertama kemarin tuh 200-an lah bang, 200-an. Serius ya, walaupun 200-an itu dipecah lagi kan. Jadi cara penjualannya tuh kemarin itu ada sama awak bang, bagi dua. Enggak, bukan itu, maksudnya gini, 200 itu ada berapa keping tuh sama awak kan. Terus itu dijual lah ke kawan-kawan kan. Selalu ada kawan SMA, beli gitu. Baru diturun ditaro, terus pas satu juga kan edar apa ya, dulu kan bukan zaman Instagram ya, masih Facebook ya, jadi diedarin lah dari Facebook tuh, ini ada nih instrumental nih, kalau misalnya mau beli tersedia nih harganya segini gitu. Baru Bang Usop kan di Binjai, nah Bang Usop tuh juga bantu sebarin nih di sini. Berarti yang pertama masih skala Medan aja ya? Iya, masih skala Medan bang, belum sampai keluar. Dan ini pun rahasia gelap juga nih, sempat tak emailin ke apa, kayak Gitar Plus gitu kan, tapi nggak ada respon. Untuk di review gitu ya? Iya, tapi nggak ada respon. Jadi memang kayaknya ya nggak rezeki lah ke sana kan gitu. Tapi ya itulah ceritanya. Tapi kalau yang terakhir ini bang, videoku ini nggak sampai pun 100 keping kemarin itu kan. Kebetulan kemarin kan waktu launching album kan dapat sponsor. Jadi walaupun memang ini nggak dibantu sama Piturum, ya dibantulah sama si sponsor ini kan. Jadi nggak kena biaya cetak sama sekali gitu. Jadi saya kalaupun nggak terlalu banyak laku, masih kondisi aman. Masih aman gitu kan, nggak rugi di awal. Dan mereka pun butuh pertinggal buat mereka nih sponsornya. Ada nggak kontak-kontak ke solois sendiri lah? Apa aku nyebutnya apa? Solois gitu ya? Atau gimana? Instrumentalis kali. Instrumentalis ya? Untuk ngontek ke instrumentalis di luar Sumatera Utara lah, kira-kira. Ada nggak? Misalnya untuk penyebaran, minta tolong bantu penyebaran gitu. Jadi ada namanya ini kan, Oslo Ibrahim itu kan. Si Oslo Ibrahim itu dia ada beberapa kenalannya di Jakarta. Kayak misalnya drummer Bala Suara, ada drummer Bala Suara, terus kemudian Ade Ferry itu juga instrumentalis kan. Tapi sejujurnya nggak terlalu dipublis itu loh sama mereka, karena kita nggak punya, silaturahmi itu nggak sampai sedekat itu gitu. Atau mungkin karena Apip ngontek langsung berhubungan dengan CD? Enggak, langsung atau dari awalnya Selo dulu? Enggak, jadi Oslo Ibrahim dulu nih yang kenal gitu. Baru habis itu pelan-pelan kita coba gitu untuk mengontak mereka. Nah, tapi ya mereka bilang sih ya nanti di review ya, di gitu kan. Cuman sejujurnya memang nggak terlalu kayaknya nggak diekspos juga. Kenapa tuh? Ada tahu nggak? Apa karena emang mereka benci Medan? Enggak sih. Ini terlalu kontras sih. Apa ya? Mungkin karena kalau ngomong pesimisnya, kalau ngomong low profile ya bang, mungkin karena kualitasnya mungkin ya, maksudnya kayak kualitas lagunya kah, kualitas audionya kah gitu. Bukannya kalau dapat ada kabar-kabar isunya lah, ya mungkin aku juga pernah dengar. Nggak tahu tak kapan mulainya isu itu beredar. Bukannya orang-orang yang dari di luar Pulau Sumatera lebih segan dengan dari sisi skill atau apapun itu untuk ke orang Medan, dan bukan seperti itu dapat kabar isunya. Iya sih bang, kalau kita kan reputasinya kan Medan ini kan skill lah, skill. Cuma dibilang kota musisi atau apa? Iya. Istilah kan kita kan rata-rata di Jakarta itu kan vokalis-vokalisnya dari Medan katanya. Iya betul. Ya. Sebagian besar. Ada kok juga beberapa senior awak yang kayak Bang Dwiki main bass bang. Sekarang ngisi Rizky Febrian deh. Oke. Jadi udah ya memang dari Medan udah gila-gilaan sih gitu. Tapi ya mau kita skillnya kayak manapun bang, mungkin hak mereka juga kan untuk nolak nge-review atau memang untuk nggak liatin gitu loh bang. Atau ada nggak satu faktor yang janganlah nanti banyak Medan nanti makin terkenal Medannya dia gitu. Nggak tahu sih bang. Itu mungkin rahasia gelap mereka juga. Yang pasti sih ada bang, soalnya kawan awak namanya Bio Satrio ini drummernya Oslo Ibrahim itu kan. Nah dia itu sempat ngirim materi ke drummernya band apa gitu lupa, cuman dia harus bayar dulu gitu. Jadi dia kayak gini, jadi cara dia kayak gini bang, Peter juga cara dia gini, bang ini lagi COVID nih ceritanya, bang aku mau les virtual sama bang. Kebetulan si drummer ini lagi buka les virtual gitu.
ikutlah si Bio ini kan, bayarlah dia berapa gitu kan. Nah jadi di les itu dia pendekatan ngobrol, nyari ilmu gitu kan. Baru ujungnya bang aku udah karya nih bang, boleh di review nggak? Masuk gitu. Jadi cara dia bener sih kalau menurut aku. Oke, jadi Ada berarti give and kita take harus nyiram dulu nih. Siram dulu ya, bang, ya. baru dapat pupuknya, Iya. dapat hasilnya ya. Iya bang. Karena ya kita misalnya dibayar lah bang. Mungkin kita kan ya jiwa-jiwa abang sama jiwa-jiwa awak sih sama sih sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang minta tolong atau minta review kan kita bakal ngelakuin kayak gitu. Cuman mungkin kalau yang beberapa orang atau mungkin yang publisher bang, kita nggak tahu mindset dia gimana kan. Jadi dia ngerasa kayak, aku kan follower aku udah banyak, aku kan exposure aku udah banyak, kok aku ngasih dia untung pula gitu kan. Jadi kalau di sponsor tuh ya walaupun kita intinya gini sih, kalau mau promo ya kita harus ngeluarin modal dulu nih. Iya lah. Ya begitu ya. Iya. Tapi kalau yang kita flashback lah, banyak teman-teman kita yang bahkan satu band tuh berangkat ke Jakarta gitu. Betul nggak sih kalau yang aku bilang kalau salah koreksi ya, banyak yang satu band full hijrah ke sana ke Pulau Jawa dibandingkan sama yang tunggal, banyak yang aku perhatikan lebih sukses yang tunggal. Oh, tuh bang, ini nggak mau di keep dulu bang, nggak mau di save dulu. Masih Ini nggak usah di save dulu nih, udah langsung aja, lanjut aja ya. Jadi bang, kayaknya tergantung budaya, nggak tahu ya bang. Kalau mungkin aku kan nggak main di skena metal bang. Kalau di metal kayak gitu bang. Gitu. enggak sih, karena yang aku bicarakan tadi itu di luar metal. Karena kalau aku pribadi ngeliat justru yang band-band metal yang ke Jakarta gitu, kok solid nggak sih bang? Oke. Kok jadi aku yang ngomong? Kalau di komunitas undergroundnya lah ya, kita bilang metalnya. Contohnya kami aja nih, tapi sebelum Mutakawat ada Histeria dulu gitu, nama band Histeria. Abang di situ berarti? Ya, Oke. itu tahun 2000 sebelum adanya Mutakawat. Oh, Itu full band berangkat ke sana. Hanya manggung nih, satu panggung. oh satu oh iya iya. Pengajiannya kan. Apa bang? Apa? Apa? Death metal juga. Maksudnya nama acaranya? Hitam on stage. Oh berarti itu acara Di sana gede di zaman dulu ya. di Oh. Bulungan, kan. Setelah main di sana, kemudian bubar. Satu. Terus ada juga band tahun-tahun berapa, tahun 2014, 13 gitu mungkin. Ya dia Rockfall mungkin katanya. Oh iya. Nanti Hellprint balik ke sini bubar. Dulu kalau flashback dari Dan dulu Apple nih lumayan oke Iya, sebenarnya kan, punya album juga sama mereka, main di Hellprint. Terus kayak Morbid itu sempat juga mobil udah. sempat kesana gitu kan, dan video klipnya itu udah nampil di stasiun televisi di Indonesia gitu loh. Alhasil nggak lama itu hilang. Mobil gila. Iya. Oh, iya. Terus habis itu mereka pecahan Morbid dibikin instan. Jadi kalau nggak salah, ya ini setahu aku sih ya, kalau salah ya koreksi lah kawan-kawan. Jadi kalau setelah itu mereka pecahannya buat instan namanya. Itu juga sempat video klipnya diputar di TV nasional. Nah, itu. Tapi kalau yang solo datang sana, maksudnya solo itu dalam artian bukan instrumentalis ya, maksudnya aku lah berangkat lagu sana sendiri, cari band sendiri atau bikin band sendiri di sana. Kemungkinan jadi contoh tadi macam siapa tadi yang ngambil Oslo Ibrahim. jadi gitu. Jadi bang.